warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kuker Pintar. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga saja dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan Ibu Hamiah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bab 5, pertemuan kedua, menyimpulkan isi teks diskusi. Buku yang kita gunakan, buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018 halaman 120-121. Adapun tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menanggapi isi informasi dengan alasan yang logis. Kedua, peserta didik mampu menyimpulkan hasil identifikasi isi teks diskusi dengan benar. Berikutnya apersepsi. Mengapa kita perlu menyimpulkan isi teks diskusi? Pertama, untuk memahami isi dari teks diskusi. Kedua, memahami intisari atau rangkuman isi teks diskusi. Untuk lebih jelasnya, ikuti uraian materi berikut ini. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang materi pembelajaran menyimpulkan isi teks diskusi tentunya diperlukan untuk lebih memahami isi teks diskusi secara keseluruhan. Memahami intisarinya atau rangkuman isi teks diskusi. Dengan menyimpulkan isi teks diskusi, maka kalian akan lebih cepat memahami teks diskusi tersebut. Bagaimana cara menyimpulkan isi teks diskusi? Ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, membaca teks diskusi. Yang kedua, menentukan kalimat utama dari teks diskusi tersebut. Yang ketiga, membuat simpulan atau kesimpulan. Membaca teks diskusi. Tujuan membaca teks diskusi untuk mengetahui kesan umum dalam teks tersebut. Dengan begitu, kita bisa paham apa yang dimaksud oleh pengarang. Selain itu, perlu juga mencari kata kunci pada tiap kalimat di dalam paragraf teks diskusi. Menentukan kalimat utama dari teks diskusi. Kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama pada suatu paragraf. Biasanya kalimat utama terletak di awal paragraf atau yang disebut deduktif, di akhir paragraf atau induktif, di awal dan di akhir paragraf yang disebut paragraf campuran. Dengan menemukan kalimat utama, maka kalian akan lebih mudah menyimpulkan isi teks diskusi. Membuat simpulan teks diskusi. Dengan membuat simpulan, isi teks diskusi menjadi lebih mudah dipahami dan dimengerti. Syarat dalam membuat simpulan antara lain. A. Simpulan merupakan hasil analisis teks diskusi. B. Simpulan melukiskan isi dari paragraf. C. Simpulan
hanya berisi hal-hal penting dalam paragraf. Itulah tadi uraian materi tentang pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu LKPD 5.2. Kegiatan menyimpulkan isi tulisan diawali dengan identifikasi pokok pikiran setiap paragraf. Hal tersebut sudah dilakukan pada pertemuan pertama. Tugas hari ini adalah: pertama, siapkan buku dan alat tulis kalian. 2, siapkan buku bahasa Indonesia. 3, pelajari dan pahami isi teks pada halaman 117 sampai halaman 121. Tugas berikutnya, silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1, apakah ada persamaan kedua tulisan tersebut? 2, adakah perbedaan antara kedua tulisan tersebut? 3, di manakah perbedaannya? Coba jelaskan. 4, manakah yang termasuk teks diskusi dari kedua teks yang kalian pelajari? Tugas terakhir, membuat kesimpulan. Setelah kalian dapat menentukan teks diskusi dari kedua teks yang kalian pelajari, selanjutnya adalah menyimpulkan teks tersebut. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyelesaikan LKPD 5.2, tugas selanjutnya adalah membuat mind mapping atau peta konsep. Sebelum kalian membuat mind mapping, silakan baca teks yang berjudul "Media sosial hanya boleh digunakan anak di atas 13 tahun". Sudah selesai membacanya? Oke, sekarang kalian lihat nomor 2, membuat mind mapping untuk pertanyaan berikut. Maksudnya di sini, pertanyaan A, B, C, D ini jawabannya kalian tulis dalam bentuk mind mapping seperti yang Ibu contohkan berikut ini. Yang pertama, apa topik yang dibahas? Yang kedua, identifikasi informasi. Yang ketiga, kesimpulan isi teks diskusi. Dan yang keempat, pendapat pro dan pendapat kontra. Bentuk mind mapping, silakan kalian buat yang lain sesuai dengan kemampuan dan kreativitas kalian. Baiklah anak-anak hebat, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, ayo kita buat kesimpulan. Menyimpulkan isi teks diskusi tentunya diperlukan untuk lebih memahami isi teks diskusi secara keseluruhan. Memahami intisarinya atau rangkuman isi teks diskusi. Dengan menyimpulkan isi teks diskusi, maka kalian akan lebih cepat memahami teks diskusi tersebut. Dan sebagai refleksi, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari cara membuat kesimpulan suatu teks. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jumpa lagi kita pada pertemuan berikutnya.
menelaah struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Dan sebagai penutup, dengarkan pantun ibu. Es buah dari pepaya dicampur kelapa muda. Kalau kalian sudah berjaya, jangan lupa orang tua. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.